Oke, kita lanjut lagi dengan topik yang berikutnya. Kali ini yang kita bahas adalah routing. Ya, kalau video sebelumnya adalah tentang subnetting. Nah, sekarang kita beralih ke topik yang routing. Nah, apa fungsi dan manfaatnya routing di dalam jaringan komputer dan kenapa ini sangat penting? Nah, maka karena penting, ya maka topik ini harus kita pelajari, gitu ya, kalau di jaringan komputer. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya routing kalau di jaringan komputer, lalu untuk apa saja. Ya, kalau di sini dibilang routing adalah untuk pengaturan jalur antar segmen jaringan yang berbeda. Ya, berbeda dalam arti berbeda secara IP address, baik asal maupun tujuan paket data yang mau dipertukarkan. Ya, dia bekerja pada OSI layer 3. Ya, artinya sebenarnya routing ini adalah menghubungkan jaringan yang berbeda, baik segmen maupun secara IP yang berbeda. Nah, apa itu jaringan yang berbeda? Harapan saya Anda kembali lagi melihat materi sebelumnya, yaitu tentang IP address. Di sana saya membahas apa yang dimaksud dengan jaringan yang berbeda. Ya. Tapi kalau misalnya Anda sudah memahaminya, bisa saya ilustrasikan seperti ini. Misalnya di sini ada dua jaringan, yaitu LAN A dan LAN B. Ya, di mana LAN A IP-nya adalah, ini saya tadi buatnya pakai paket tracer. Oke, saya geser sini biar rapi ya. LAN A, di mana LAN A ini jaringan 192.168.1.0. Kemudian ada LAN B. LAN B adalah jaringan dengan IP 192.168.2.0. Jadi jaringan 1.0 dan jaringan 2.0, ya, LAN A dan LAN B. Ini adalah yang kita sebut dengan jaringan yang sudah berbeda. Dia sudah berbeda, maka jaringan ini tidak bisa terhubung secara langsung, sehingga kita membutuhkan routing di antara dua buah jaringan ini untuk supaya kedua jaringan ini bisa terhubung. Nah, kembali lagi ke sini tadi bahwa fungsi routing adalah, ya, menghubungkan dua buah jaringan atau lebih yang berbeda. Jadi jaringan yang berbeda-beda itu perlu routing supaya bisa terhubung. Ya, karena mereka sudah berbeda, tidak bisa terhubung langsung, maka perlu routing di antaranya. Jadi kalau begitu, kapan routing dibutuhkan? Kan belum. Kapan kira-kira routing dibutuhkan? Untuk apa? Ya? Dan kapan kita membutuhkannya? Ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, sesuai dengan pengertiannya tadi, routing dibutuhkan ketika kita akan menghubungkan jaringan yang sudah berbeda. Kalau jaringan yang masih sama, misalnya di ilustrasi ini saya tadi buat, ya, misalnya laptop 2 dengan laptop 0 atau laptop 1 dengan laptop 01 ini jaringan yang masih sama, maka di antara mereka ini tidak perlu routing. Begitu juga sebaliknya di dalam jaringan LAN A ini ada laptop 02 dan laptop 0, di antara mereka juga tidak membutuhkan routing. Kapan dibutuhkan routing? Ketika kita akan menghubungkan LAN A dengan LAN B. Artinya laptop 1 ini kalau mau terhubung dengan laptop 0 di LAN A ini, maka perlu routing di tengahnya. Perangkat yang melakukan routing kita sebut dengan router, simbolnya ini. Atau kalau kita gambarkan, kalau secara fisik di jaringan yang real yang sesungguhnya itu kayak gini. Router bisa seperti ini, fisiknya, modelnya bisa seperti ini, ya. Jadi di luar sana router macam-macam sih modelnya, tetapi ini salah satu contoh ya, bahwa hampir mirip-mirip sih dengan switch, dengan hub ya. Jadi dia modelnya ya, kalau untuk indoor seperti ini modelnya, dia ada port-portnya seperti ini, dan masing-masing port ini kalau di router itu untuk membangun sebuah jaringan, LAN A, LAN 1, LAN 2, LAN 3.
3 port dibutuhkan 3 port. Yang mana masing-masing LAN ini adalah sebuah jaringan, ya, jaringan berbeda, jaringan 00, jaringan 1.0 dan jaringan 2.0. Ada 3 port jaringan. Gitu ya. Nah, ketiga jaringan ini kalau mau terhubung, maka dia membutuhkan perangkat yang disebut dengan router, yang mana router ini melakukan atau mengerjakan fungsi yang disebut dengan routing tadi. Oke, itu pengertian routing. Jadi apa itu routing? Routing adalah pengatur, ya, pengatur jalur antar segmen atau jaringan yang berbeda. Jadi fungsinya adalah dia untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Jadi kita membutuhkan routing kapan? Yaitu pada saat kita ingin menghubungkan jaringan yang berbeda. Contohnya lagi bagaimana? Contohnya misalnya saya mau menghubungkan jaringan lokal, misalnya kita punya sebuah kantor begitu ya, ada LAN A, ada LAN B, LAN C. Saya menghubungkan ketiga LAN ini ya, saya membutuhkan router atau routing yang melakukan routingnya. Kemudian kalau saya mau menghubungkan LAN 1 dengan internet, ya saya juga perlu routing juga karena jaringan internet itu sudah berbeda dengan LAN 1, LAN 2 dan seterusnya. Jadi pada saat itulah kita membutuhkan routing. Oke, ini pengertian routing dulu. Ya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Nanti video selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut apa itu parameter dan bagaimana bisa kita mengimplementasikan routing di dalam jaringan. Oke, sekian dulu ya, supaya videonya tidak terlalu panjang.